図が高いぞフェアリーテイル。今度はボディーブロー。第三世代の真の力におののくがよい。ホーリーブあーっと、なんということでしょう。闘技場の床が熱流奥義Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat banyak pertandingan seru pada hari ketiga turnamen besar sihir. Seperti pertandingan Wendy Sang Dragon Slayer versus Seria Sang God Slayer Langit, pertandingan Laxus melawan seluruh anggota Reventell, sampai Erza yang mengalahkan seluruh monster di babak Pandemonium. Selanjutnya, seseru apa nih ya pertarungan selanjutnya di hari keempat turnamen besar sihir yang bakalan ada di part kali ini? Pastinya kalian udah gak sabar dong. Seperti biasa guys, sebelum nonton kalian jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 40. Tambul Koi. Ritual kebar setelah turnamen selesai sepertinya sudah jadi tradisi Fairy Tail ya. Terlihat Natsu dan kawan-kawan kembali berpesta ria di sana, sekaligus menyambut senang banyaknya perolehan poin yang didapat untuk Fairy Tail di hari ketiga. Semuanya bertingkah dengan heboh seperti biasanya. Di sisi lain, para tim dari guild lain terlihat tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Contohnya Sting yang berada di beranda kamarnya, serta Meliana yang juga duduk di luar kamar sambil memikirkan tentang Jelal dan Erza. Dan setelah melalui malam itu, hari keempat turnamen besar sihir pun tiba. Babak pertama yang diadakan untuk hari keempat kali ini adalah pertandingan bernama Naval Battle, atau pertandingan di dalam lingkaran air, dan siapa yang bertahan di dalam paling lama adalah juara pertama. Satu persatu peserta dari tim yang ikut turnamen mulai masuk ke dalam lingkaran air itu. Salah satu dari wajah yang kita sangat kenal adalah Lucy. Dan tidak disangka, Minerva wanita yang kita lihat sebelumnya di Sabertooth yang menghentikan serangan Natsu kepada Gemma di part sebelumnya juga ikut berpartisipasi. Dan tak lama kemudian pertandingan Naval Battle pun dimulai.アクエリアスの力が正面から激突してる。データだ。ちょっとまず一人。ワイルドグレース止めて倒します。水中でジュビアに勝てるもの。お嬢も人が Kini tersisa dua orang yang harus berhadapan satu sama lain dalam 5 menit ke depan, yaitu Lucy dan Minerva. Dalam waktu 5 menit itu siapapun yang terlempar keluar akan menjadi di peringkat terbawah. Tentu saja di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah. Meski terlihat tidak seimbang karena Minerva jauh lebih kuat dari Lucy, Lucy berkata bahwa dia tidak akan menyerah sampai waktu habis karena dia sudah berjanji untuk menang kepada teman-temannya yang selalu mendukungnya. Saat mendengar hal itu, Minerva entah mengapa terdiam sampai waktu 5 menit itu selesai sebelum tiba-tiba今度はボディーブロー。ここでレフェリーストップ。競技終了。セイバートゥース。セイバートゥースに歯向かうというのが。Gray dan Natsu langsung saja berlari untuk menangkap Lucy yang dijatuhkan begitu saja oleh Minerva. Wendy dan Seria langsung memberikan sihir penyembuh sebagai pertolongan pertama. Dan terlihat Arkadios langsung mengerahkan pasukan medis ke arena. Di tengah itu semua hampir saja emosi Natsu, Gray dan Erza tidak terkendali yang akan membuat mereka berkelahi dengan Sabertooth. Sorak-sorai penonton yang ingin melihat pertarungan antara Fairy Tail dan Sabertooth membuat suasana semakin panas. Tapi
Tapi akhirnya Natsu dan Grey bisa mengendalikan diri ketika Erza menahan mereka. Seraya berkata kepada Sabertooth bahwa Guild itu sudah salah paham memilih Fairy Tail sebagai musuh mereka. Lucy dibawa ke ruang medis untuk dirawat karena luka-luka yang diterima perempuan cantik itu rupanya cukup parah. Seluruh tim Fairy Tail menyenguk Lucy di sana dan Lucy yang sempat tersadar segera dihibur oleh teman-temannya. Tak lama kemudian Makarov juga datang ke ruang medis dan menjelaskan peraturan baru untuk Fairy Tail agar tim A dan tim B dirombak menjadi satu tim Fairy Tail yang beranggotakan 5 orang. Ini dikarenakan jumlah tim yang jadi ganjil setelah Reventale didiskualifikasi. Babak selanjutnya segera dimulai dan kali ini adalah permainan tag battle yang mengharuskan setiap tim memilih 2 orang dan akan saling berhadapan dengan tim lain. Tim baru Fairy Tail pun keluar ke arena setelah selesai memilih 5 anggota yang dianggap terkuat untuk melaju ke turnamen besar sihir setelah diumumkan bahwa mereka akan berhadapan dengan Sabertooth. Di sisi lain terlihat Arkadios yang sedang menonton turnamen bersama Daton Menteri Pertahanan Kerajaan Fiore. Arkadios rupanya tetap bersikeras menjalankan proyek Gerhana dan kembali membawa-bawa nama Zeref. Setelahnya Daton yang berjalan kembali ke istana kerajaan sempat menyebut sejarah asli turnamen besar sihir yang sebenarnya adalah Festival Raja Naga sambil melihat ke arah lukisan yang memperlihatkan manusia dan naga saling baku hantam. Waduh, ada misteri apa lagi nih ya? Tapi kayaknya bakal kelihatan nih para naga. Kembali ke arena pertandingan di mana pertarungan pertama untuk babak tag battle adalah Blue Pegasus yang diwakili Ichiya dan sosok misterius berkostum kelinci melawan Quattro Cerberus yang diwakili Bacchus dan Rocker. Setelah saling bersalaman akhirnya Ichiya mengungkapkan identitas sosok berkostum kelinci itu. 俺たちですら正体を知らねえ見せてやるがいいそのイケメンフェイス一体って何してんだてめえら Rupanya Ichiya langsung tertarik kepada Nichiya sejak tak sengaja bertemu dulu dan mengajaknya bergabung ke Blue Pegasus. Tapi yang tidak diperhitungkan Ichiya adalah lemahnya Nichiya dalam baku hantam. Hal itu terbukti ketika Nichiya seketika tepar setelah kena tampol oleh Bacchus. Ichiya juga sempat terpojokkan karena sekarang harus melawan 2 orang tanpa bantuan siapapun. Dan pada akhirnya Ichiya dapat mengeluarkan kemampuan aslinya setelah ingat bahwa dia bisa berubah jadi pria berotot dan sangat kuat.微笑み身が震えてくら水光ったボーンスマダウンクワトロパピーダウン勝者ブルーペガサス Setelah pertarungan pertama di babak kedua yang bisa dibilang aneh, diumumkanlah pertarungan kedua antara Lamia Scale yang diwakili Leon dan Yuka untuk melawan Mermaid Hell yang diwakili Kagura dan Miliana. Terlihat Erza yang mendukung Mermaid Hell karena ada Miliana di sana, dan Grey yang sebenarnya mendukung Leon tapi tidak mau menunjukkan sikap seperti itu. Sementara di bangku lain terlihat Juvia yang digoda oleh Kana dan Mary Jane soal Leon yang sedang berusaha PDKT dengan Juvia. Tapi tentu saja tidak ada yang bisa mengalihkan cinta Juvia dari sosok Grey. Kembali ke arena pertandingan di mana terlihat Kagura yang malah berjalan mundur agak jauh dan membiarkan Miliana untuk menghadapi Leon dan Yuka. Sementara Leon dan Yuka yang tadinya merasa ragu karena lawannya adalah perempuan sekarang menjadi serius karena merasa diremehkan oleh Kagura. Osoi. アイスメイイーグルアイスメイスノードラゴンタイムアップ30分経過 Meski hasilnya seri, tapi terlihat baik Leon dan Yuka ataupun Kagura Miliana tidak menunjukkan wajah kecewa. Tapi yang Leon dan Yuka sadari adalah tentang Kagura yang bahkan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya saat melawan mereka. Begitupun dengan Kagura yang menyadari jika Leon tidak bertarung dengan serius juga dan memperingatkan Miliana untuk tidak hilang konsentrasi di saat dalam pertarungan. Dan inilah pertarungan yang sudah ditunggu-tunggu para penonton termasuk kalian. Pertarungan terakhir di hari ketiga akan mempertemukan Natsu dan Gajel yang mewakili Fairy Tail untuk melawan Sting dan Rogyu yang mewakili Sabertooth. Seluruh penonton bahkan sampai para juri sangat antusias menunggu aksi dari keempat Dragon Slayer yang akan saling baku hantam. Akhirnya anak asuh naga api Ignil dan naga besi Metallica akan berhadapan dengan anak asuh naga putih West Logia dan naga bayangan Skiadrum. Skidi Papa.
Namun tujuan mereka bertarung sangat berbeda. Sementara Sting dan Rogi bertarung untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai Dragon Slayer, Natsu dan Gajel bertarung demi mengembalikan kehormatan Fairy Tail. Lagi-lagi Natsu dan Gajel tetap tampak tidak bergeming ataupun kesakitan akibat serangan Dragon Slayer naga kembar Sabertooth. Hal itu membuat semua orang menjadi takjub dan kembali memaksa Sting dan Rogi untuk mengeluarkan kekuatan terbesar sebagai seorang Dragon Slayer, yaitu memakai teknik Dragon Force. Berbeda dari Natsu dan Gajel yang tidak bisa sesuka hati memakai teknik tersebut, Sting dan Rogi dengan mudahnya mengeluarkan kemampuan besar seperti itu. 負けられねえんだよ、レクターのために。第三世代の真の力におののくがよい。オリーブなんということでしょう。闘技場の床が Terlihat Natsu dan Gajel yang terkapar tak bergerak setelah terkena serangan memakai teknik Dragon Force. Semua orang yang melihat dari layar lakrima terdiam karena pertarungan sengit itu. Happy bahkan sampai mengeluarkan air mata karena mengira Natsu sudah kalah. Wendy dan Sarla serta Polushika yang menjaga Lucy di ruang rawat juga jadi merasa khawatir karena mendadak tidak terdengar suara pertarungan lagi. Tapi di saat Sting dan Rogi berpikir mereka sudah menang, ternyata そうでなくては困るというものだ。 Rupa-rupanya sejak tadi Natsu dan Gajel hanya mengukur seberapa kuat serangan Sting dan Rogi. Mereka berdua juga sudah mempelajari setiap gerakan yang dilancarkan oleh naga kembar Sabertooth itu setiap melancarkan serangan. Sempat-sempatnya bertengkar karena berdebat teori, Gajel didorong oleh Natsu ke sebuah kereta dan menjalankan kereta itu. Membuat Gajel jadi mabuk dan terbawa pergi entah kemana. Kini tersisa Natsu yang penuh percaya diri untuk menghadapi Sting dan Rogi sendirian. Sorak-sorai penonton kembali terdengar. Fairy Tail terlihat cukup bersemangat berteriak mendukung Natsu dan Gajel. Sementara di sisi Sabertooth, mereka terlihat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Karena mereka sangat yakin kemampuan Dragon Force milik Sting dan Rogi adalah suatu hal yang tidak terkalahkan. Sementara itu di ruang medis, Lucy terus-terusan tersenyum karena dirinya sangat yakin Natsu akan memenangkan pertandingan. Seraya tangannya membentuk pose tangan khas Fairy Tail. Ternyata hal itu juga dilakukan oleh Makarov dan yang lainnya untuk memberi dukungan kepada Natsu. Kembali ke arena pertandingan di mana Sting dan Rogi juga tidak menyangka serangan terbesar mereka bahkan tidak membuat Natsu dan Gajel setidaknya cedera. Natsu berkata bahwa kini kedua Dragon Slayer Sabertooth itu harus mengalahkannya dulu jika ingin melawan Gajel juga ke depannya. 完全じゃなかったんじゃねえの。笑われた仲間のために戦う。気も去る者を諦めん。見事な。しかし相手が強ければ強いほど夏強い。ユニゾンレイド。二人の意志と呼吸。熱流奥義。グレン。流線が。 お待たせしました。ラクリマビジョンの映像が回復したようです。力を感じない。決着がついたってレクター強すぎるよ。知れない。これはフェアリーテールだ。ソウル破れたり。
berakhirlah turnamen besar sihir di hari keempat yang ditutup dengan kemenangan Natsu atas Sting dan Rogyu. Berkat itu kini Fairy Tail berhasil meranjak ke posisi pertama. Semuanya bersorak-sorai menyambut kemenangan Fairy Tail, bahkan dari para penonton yang di hari pertama mencemooh Fairy Tail. Melihat kemenangan itu, guild lainnya jadi sangat terpacu untuk bisa mengalahkan tim Fairy Tail. Dari sisi Sabertooth kini terlihat Lector dan Frost yang menangis karena Sting dan Rogyu dikalahkan. Sementara Gemma, Master Guild Sabertooth, terlihat sangat marah. Natsu yang berjalan kembali ke ruang medis dihampiri oleh Grey dan Erza yang mengucapkan selamat kepadanya. Dan setelahnya Natsu datang ke ruangan di mana Lucy berada untuk mengabarkan kemenangannya. Natsu berkata bahwa ini hanyalah permulaan dan lusa besok di mana turnamen besar sihir hari kelima akan dilaksanakan akan menjadi penentuan kemenangan Fairy Tail nantinya. Demi menjadi guild nomor 1 di Fiore lagi dan demi hadiah cuan yang banyak. Setelah seluruh penonton membubarkan diri karena turnamen hari ini telah selesai, kini kita beranjak melihat Jalal yang masih berusaha mengejar sosok yang terasa memiliki sihir hitam Zeref. Jalal akhirnya berhasil menghampiri sosok itu, tapi setelahnya Jalal mendadak jadi sangat terkejut setelah melihat siapa sosok di balik jubah itu yang kini di hadapannya. Tapi kita masih belum dikasih tahu siapa, guys. Sementara itu di Markurius, istana kerajaan Fiore, terlihat Yukino yang ternyata bergabung ke dalam pasukan Arkadios untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan proyek Gerhana. Yukino sangat mantap meminjamkan kekuatannya sebagai penyihir arwah demi terlaksananya proyek itu. Waduh. 世界を救おうとしているのに誰にも気づいてもらえない。 Sementara kini Gajal yang terjatuh jauh ke bawah tanah juga mendapatkan kejutan luar biasa dengan apa yang terpampang di hadapannya. Gajal sedang menginjakkan kakinya di makam para naga di masa lalu. Di sisi lain, terlihat lagi-lagi Sarlaya mendapatkan potongan-potongan penglihatan masa depan tentang istana Mercurius yang runtuh. Lucy yang bernyanyi di antara reruntuhan itu, serta Levi yang terlihat menulis sebuah surat dan menceritakan bagaimana hampir seluruh anggota Fairy Tail telah mati hanya dalam 1-2 hari setelah turnamen besar sihir selesai. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 40 ini pun menegangkan. Waduh, kayaknya bakalan ada hal yang berbahaya yang terjadi seiring turnamen besar sihir berjalan ya. Akankah kedepannya terungkap hubungan antara turnamen besar sihir dan keberadaan makam naga tepat di bawah arena turnamen? Bagaimana juga dengan proyek Gerhana yang belum jelas apa tujuannya itu? Kita bakal cari tahu jawabannya di part selanjutnya ya. Rama seperti biasa di sini pamit. Arigatou gozaimasu.